legalitas suatu organisasi ketika organisasi tersebut sudah memiliki SKT, surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Polhum, dan ada surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM atau AHU. Kata Pak Ketua tadi menanyakan kepada kita apa bedanya SKT dan AHU. Perlu kami sampaikan bahwa SKT itu berarti surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Polhum. Bedanya ke SKT itu pertama belum berbentuk hukum, kedua setiap 5 tahun sekali harus daftar ulang, persyaratannya sama dengan semula. Kalau AHU selama kepengurusan yang tercantum di dalam AHU tidak berubah, tidak usah daftar ulang. Tapi tetap setiap 6 bulan sekali harus melapor kegiatan ke Kesbangpol. Kenapa dan mengapa? Supaya Kesbangpol mengetahui mana saja organisasi yang ada di Kabupaten Cirebon yang aktif dan yang tidak aktif. Oleh karena itu, kami mohon kepada Ketua Porsa setiap 6 bulan sekali harus melaporkan perkembangan kegiatan yang dilaksanakan oleh Porsa. Kedua, perlu kami sampaikan dengan terbitnya Permen 57/2017 tentang pendaftaran dan pengelolaan sistem informasi organisasi kemasyarakatan, bahwa Kesbangpol tidak mempunyai kewenangan lagi dalam menerbitkan SKT. Sudah ditarik ke pusat melalui kementerian. Oleh karena itu, kami Kesbangpol hanya mengeluarkan surat tanda terima laporan keberadaan organisasi ketika organisasi tersebut legal, terus melapor ke Kesbangpol. Oleh Kesbangpol diverifikasi lengkap, setelah lengkap kami juga menyelenggarakan ekspos dalam rangka menyampaikan program kerja visi misi organisasi tersebut. Alhamdulillah hari Kamis kemarin Porsa sudah melaksanakan ekspos, dan hari ini Kesbangpol tim melaksanakan kunjungan ke sekretariat. Perlu kami sampaikan bahwa hari ini kami mengadakan kunjungan ke sekretariat organisasi. Ada 4 organisasi. Yang pertama ada Porsa, yang kedua ada HIPO, yang ketiga ada API, dan keempat ada Yayasan Benadi. Yang pertama saya ke sini dulu karena jauh, Pak. Yang jauh dulu kita dahulukan ke sana sambil balik gitu. Mudah-mudahan kegiatan kita lancar, Porsa juga dapat melaksanakan dengan visi dan misi, program kerjanya jelas. Alhamdulillah, maka kami menghimbau kepada ketua agar anggota tersebut minimal sebulan sekali, bahasa kerennya briefing atau meeting, menyampaikan tentang program visi dan misi program kerja ke anggota, sehingga anggota tersebut tahu apa sih kewajibannya, apa sih hak, apa sih aturan yang terkandung di dalam ADART, sehingga dalam melaksanakan kegiatan anggota tidak gaman, mantep karena tahu aturannya. Dan kedua, kami juga menghimbau kepada anggota agar taati dan patuhi perintah ketua selama perintah tersebut tidak melanggar aturan baik undang-undang keormasan atau ADART. Sebab kita sampaikan, jangan sampai kubu organisasi tersebut, kubu Porsa organisasi tersebut pecah. Kalau sudah pecah masuk kubu A, kubu C, kapan kita akan membesarkannya? Kita sama-sama membesarkan, sama-sama Porsa menjadi besar, sama-sama kita berjuang agar Porsa dikenang oleh masyarakat, khususnya kalau masyarakat Kabupaten Cirebon. Selanjutnya kami juga setelah selesai melaksanakan kunjungan ke sekretariat organisasi,
kami melaksanakan kunjungan sejak hari Kamis, Pak Ketua. Hari Kamis tanggal 19 ini sampai sekarang. Alhamdulillah ini hari terakhir. Nah, mudah-mudahan dengan izin dari Allah, mudah-mudahan lancar. Setelah itu kami baru menerbitkan surat tanda terima laporan keberadaan organisasi. Nanti kalau selesai kami proses, mungkin kami mengundang ketua, sekretaris, atau bendahara sambil bawa cap seperti dalam surat keterangan tersebut, surat tanda terima tersebut nanti ada tanda tangan ketua dan cap, sehingga idealnya kalau legalitas sudah ada, terus sudah melapor ke Kesbangpol untuk melaksanakan aktivitas PD ya. PD beli gampang, PD percaya diri. Kenapa? Udah legal sama sekali resmi dan legal untuk melaksanakan aktivitas. Oleh karena itu kami juga berharap jadilah organisasi yang mandiri, organisasi minimal punya bidang usaha dan memberdayakan anggotanya, memberdayakan masyarakat. Kalau anggota punya bidang usaha, punya mata pencaharian, mudah-mudahan tatkala anggota tersebut meninggalkan untuk melaksanakan tugas di rumah, minimal sudah ada bekal untuk anak sekolah, bekal untuk masak, insya Allah, sehingga tidak kalau orang umpama melaksanakan kegiatan dan keluar rumah di rumah persiapan sudah matang, yang mudah-mudahan Rabie beli nyewat. Kalau udah siapin kebutuhannya, mudah-mudahan kosa termasuk dalam seperti itu. Nah, selanjutnya kami juga mohon jaga pokok makan, jaga silaturahmi, karena dengan kompak menyambung silaturahmi, mudah-mudahan permasalahan apapun yang terjadi akan bisa diselesaikan dengan baik dan baik. Amin. Sebab permasalahan organisasi hanya bisa diselesaikan oleh organisasi sendiri. Jangan sampai organisasi udah resmi, udah dilantik, udah melapor ke Kesbangpol, di dalamnya tidak kompak. Kalau udah ada kompak, susah untuk membesarkan, susah untuk melaksanakan tugas. Maka kami mohon Bapak Ketua melaksanakan tugas dengan baik. Anggota juga ikuti perintah Ketua selama aturan tersebut tidak menyimpang kepada undang-undang ormas dan ADART. Nah, ketiga dan selanjutnya anggota juga Pak Ketua harus tahu apa sih ADART, apa sih yang terkandung di dalam materi tersebut tuh. Harus tahu betul sehingga tahu hak dan kewajibannya. Kalau sudah tahu hak dan kewajibannya, enak melaksanakan kegiatan, nggak usah diatur lagi. Oh, kewajiban anggota bla bla bla, oh haknya bla 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 gitu. Nah, selanjutnya kami juga alhamdulillah perlu kami sampaikan bahwa organisasi yang sudah melapor dan terdaftar di Kesbangpol sampai saat ini, sampai bulan Desember, kurang lebih 300 Pak Ketua, 301 organisasi yang sudah melapor dan terdaftar. Kalau saya pilih-pilih dari 300 sekian yang aktif, palingnya kurang dari setengahnya. Kenapa? Ada SKT-nya udah habis, tidak diperpanjang. Berarti dengan sendiri kan udah gugur untuk melaksanakan kegiatan karena organisasinya sudah tidak legal lagi karena masa berlaku yang habis. Selanjutnya kami juga Pak Ketua lagi menyusun profil organisasi yang ada di Kabupaten Cirebon. Kami rencananya profil kalau David kami cetak. Nah, nanti setiap SKPD akan saya bagikan satu buku agar mengetahui jumlah organisasi yang berbadan hukum, jumlah organisasi yang belum berbadan hukum dan masih aktif, jumlah organisasi yang belum berbadan hukum dan sudah tidak aktif lagi ada berapa.
Nanti setiap SKPD akan saya bagikan satu-satu. Tiap tahun itu Pak? 5 tahun sekali. Mungkin 5 tahun sekali barangkali. Kenapa? Supaya SKPD mengetahui, oh Porsa mau silaturahmi ke SKPD Dinas Pertanian umpama. Jadi ya, oh ini masih aktif, masih berlaku. Kan enak, ya banyak pertanyaan gitu. Nah kalau SKPD tidak mengetahui, pasti banyak pertanyaan. Dari mana masih aktif enggak, berbadan hukum atau tidak. Kalau dikasih buku kan disuruh baca, di bukunya ada komplit semua. Jadi maka di dalam profil tersebut kami ada 3 item. Pertama, berbadan hukum. Ada berapa? Bla bla bla. Kedua, belum berbadan hukum tapi masih aktif. Termasuk Porsa, masih aktif, belum berbadan hukum, bla bla bla. Yang belum berbadan hukum tapi tidak aktif, habis SKT-nya ada.